Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala as-sahabati wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah Musalla An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di waktu yang mulia, karena waktu pagi ini adalah waktu yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Tentu saja keberkahan ini akan kita dapatkan manakala kita isi dengan amalan-amalan yang berkah. Bukan lantas habis sholat tidur lalu berkah, tapi kita ngaji, kita tilawah, kita melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah ridhai. Kita juga berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat-ayatnya, kita pelajari ayat-ayatnya. Ini juga merupakan keberkahan tersendiri, sebab Rasul juga mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, lalu mempelajarinya di antara mereka, illa haffadhumul malaika. Ada 4 kebaikan yang Rasulullah janjikan. Dia akan dikelilingi, didekati oleh malaikat. Malaikat itu kalau mendekati manusia, pertanda padanya ada kebaikan. Karenanya mereka akan selalu mendoakannya, bersolawat kepadanya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa para malaikat, bahkan termasuk hewan, ikan di lautan, binatang di lubang-lubangnya, itu berselawat kepada orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian dilimpahkan kepada mereka rahmatnya, kasih sayang Allah, wa anzala alaihimus sakinah, kemudian diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa dzakarallahu fi man 'indah, dan kemudian Allah menyebutkan orang tersebut dengan kebanggaan pada makhluk yang ada di sisinya atau di hadapan para malaikat. Jadi para hadirin, bersyukurlah kita ketika Allah berikan kita taufik kepada kita untuk dapat berkumpul di saat ini, di pagi ini, di tempat seperti ini, dan untuk acara seperti ini. Mudah-mudahan Allah teguhkan dan istiqomahkan kita dalam kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang keluarga, yang bukan hanya sekedar keluarga, tapi bagaimana keluarga ini adalah keluarga yang saleh, keluarga yang baik, bukan hanya merasakan kebaikannya di dunia, tapi terus berlangsung hingga hari kiamat berkumpul di surga Allah. Sebab Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalaulah kehidupan kita ini hanya untuk dunia, maka sesungguhnya dunia itu cuma 3 perkara. Dia sedikit, dia sementara, dan dia tidak hakiki. Dunia ini sebanyak-banyak yang kita dapatkan dari dunia, dia cuma sedikit saja. Bumi tempat kita tinggal yang seakan-akan besar ini, kalau dibandingkan dengan antariksa,
ribuan bahkan jutaan bintang-bintang dengan besaran yang bukan hanya 1-2 kali lipat lebih besar, tapi ratusan dan ribuan kali lipat lebih besar, maka kita tidaklah apa-apa. Kenikmatan atau dunia yang kita cari, yang kita kejar, kalaupun kita dapatkan, sebagiannya atau sedikitnya juga tidaklah seberapa banyak, tidaklah seberapa lama. Dia hanyalah sementara. Cepat atau lambat, dunia itu cuma ada 2 pilihan: kita meninggalkannya atau dunia meninggalkan kita. Cuma itu aja pilihan kita, cepat atau lambat. Kadang Allah percepat, kadang Allah tunda. Semuanya tidaklah lama. Dalam Al-Quran Allah gambarkan orang-orang yang di akhirat nanti melihat kehidupan dunia. Dikatakan dalam surat An-Nazi'at di bagian akhirnya, lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Dunia itu mereka sampai mengira bahwa mereka di dunia hanya hidup asyiyah. Asyiyah itu sesorean saja, aw duhaha atau sepagian saja. Dan memang itulah kenyataannya. Dan dunia ini juga tidak hakiki. Sering dalam kehidupan dunia kita kejar sesuatu yang kelihatannya wah, yang kelihatannya sangat kita senangi, sangat kita inginkan. Ketika kita dapat, ternyata begitu-begitu saja. Biasa-biasa saja. Mungkin ketika pertama kali kita dapat, iya, senang. Selebihnya sudah hilang rasanya. Biasa saja. Bahkan kadang-kadang di balik berbagai macam kebaikan dan kenikmatan justru terkandung berbagai macam masalah keburukan yang kita dapat. Artinya para hadirin sekalian, hal ini mengingatkan kita untuk tidak menjadikan dunia sebagai orientasi dan target akhir kehidupan kita. Tentu saja kita penting dengan dunia, tapi bukan kita jadikan sebagai segala-galanya dalam kehidupan. Justru yang harus kita targetkan, kita sasar adalah akhirat kita. Kita jadikan sebagai sasaran kehidupan kita adalah akhirat kita. Itulah yang sesungguhnya amat menentukan bagi kita. Rasulullah SAW mengatakan, man kanatil akhiratu hammu jama'allahu lahu syamlah. Allah Subhanahu, siapa yang menjadikan akhirat itu tujuan akhirnya, maka akan Allah perbaiki segala urusannya. Wa yaj'al ghinahu baina ainaihi, dia akan diberikan kecukupan pada dirinya. Wa atahu dunya wa hiya raghimah, bahkan sampai dalam taraf dia didatangi dunia. Kalau seandainya akhirat adalah akhirnya, atau targetnya, atau orientasinya. Tapi kebalikannya, wa man kanat hammuhul akhirah, siapa yang wa man kanat hammuhud dunya, siapa yang orientasi hidupnya dunia, ja'alallahu al-faqra baina ainaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah akan jadikan kefakiran itu selalu hadir di pelupuk matanya. Dia tidak akan pernah merasa cukup, dia tidak akan pernah merasa ridha, dia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Kemudian walam ya'ti dunya illa ma kutiba lahu. Dunia yang dia cari-cari itu, yang dia kejar-kejar itu, ya cuma apa yang telah ditetapkan bagi, nggak lebih, nggak kurang. Artinya tidak sebanding dengan apa yang kita cari, yang apa yang kita korbankan dan lain sebagainya. Maka yang dimaksud di sini adalah kalau kita perbaiki akhirat kita, dunia kita insya Allah akan ikut. Kalau kita cuma urus dunia kita, akhirat jelas tidak kita dapatkan, dunia pun belum tentu kita raih. Maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, terkait dengan kehidupan keluarga kita, mestinya juga begitu.
Ya. Mestinya kita jadikan keselamatan kita di akhirat, bagaimana kita masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita, anak istri kita, suami dan anak-anak kita, itu harus menjadikan bagian dari cita-cita keluarga kita. Ya. Sebab kita bisa tentu rasakan, ya. Kita tentu bisa merasakan bagaimana ketika satu kali di saat-saat yang istimewa, misalnya anak istri kita tidak hadir, walau mungkin suasananya sangat istimewa, ya lebaran lah ya yang paling gampang. Ya, maka bukan cuma masalah lebarannya, tapi bagaimana kita berkumpul bersama sanak saudara. Ya, makanya di negara ini terkenal tradisi mudik yang sedemikian rupa, heroiknya kalau kita kasih tanda kutip, ya. Walau capek, walau lelah, dan lain sebagainya, tidak mungkin bisa dihalangi. Ya. Salah satu sebabnya apa? Keinginan untuk bisa berkumpul dalam suasana dan momen yang sangat istimewa. Nah, karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen di akhirat tentu saja bukan sekedar istimewa, tapi momen yang sangat menentukan. Momen yang sangat menentukan. Dan momen tersebut akan lebih sempurna ketika kita semua sama-sama bersama sanak saudara kita, bersama keluarga kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hal ini menjadi perkara yang sama-sama kita sepakati, itu insya Allah perkaranya akan mudah. Perkaranya akan lebih jelas bagaimana langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Sepakati dulu ini bersama dan jadikan ini sebagai target serta sasaran kehidupan kita berkeluarga. Berikutnya insya Allah akan mudah bagi kita untuk melakukan langkah-langkahnya. Tapi kalau misalnya yang satu cuma pikirannya dunia saja, yang satu cuma pikirannya bagaimana senang-senang saja, tidak pernah tergambar bagaimana nanti nasib kita di akhirat, tidak pernah tergambar bagaimana nanti kita selamat di akhirat. Nah, ini yang agak repot. Maka samakan dulu persepsi kita, samakan dulu target-target dan sasaran kita. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah keluarga ini, kalau kita perhatikan, dalam ajaran Islam tentu saja memiliki kedudukan yang sangat besar. Dalam Al-Quran sekalipun kita dapati bagaimana masalah keluarga memiliki porsi yang sangat tinggi. Para nabi, para rasul, dengan kebersihan mereka, dengan kesolehan dan ketakwaan mereka, Allah jadikan mereka orang-orang yang berkeluarga. Para nabi Allah tetapkan sebagai orang-orang yang memiliki keluarga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, "Walaqad arsalna rusulan min qablik." Dan telah kami utus setiap rasul, seluruh rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan-keturunannya. Jadi para nabi, para rasul adalah orang-orang yang berkeluarga, orang-orang yang Allah berikan keturunan. Bahkan walau ada perbedaan pendapat apakah Nabi Isa berkeluarga atau tidak, menikah atau tidak, sebagian ulama mengambil kaidah umum bahwa para nabi semuanya berkeluarga, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ini tentu memberikan gambaran dan isyarat bahwa berkeluarga adalah masalah fitrah, sekaligus di dalamnya Allah kehendaki berbagai macam dan beragam kebaikan. Bahkan di dalam Al-Quran, masalah keluarga ini sering Allah jelaskan secara detail.
detail. Adapun perkara-perkara lain itu sering dijelaskannya secara global. Dalam surat An-Nisa terutama itu banyak sekali perbincangan tentang dalam Al-Baqarah juga ya, perbincangan dengan masalah kehidupan keluarga, bagaimana pernikahan, sampai masalah mahar dibicarakan ya, sampai nanti masalah tolak dibicarakan, masalah harta waris dibicarakan dengan detail, disebutkan perkara-perkara terperincinya ya, dalam surat An-Nur juga ya, yang para ulama katakan penting bagi setiap keluarga juga membaca tentang surat An-Nur karena di dalamnya banyak masalah-masalah keluarga yang dibicarakan dan diajarkan. Ini menggambarkan bahwa Al-Quran pun begitu concern memperhatikan bagaimana kehidupan keluarga kita. Tak lain tujuannya adalah agar kehidupan keluarga kita ya, berjalan seiring dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, saya ingin memperjelas permasalahan ini pada 3 perkara yang menjadi perkara pokok dalam kehidupan berkeluarga dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam. Yang dari sini insya Allah juga bisa menjadi salah satu cara bagi kita untuk berusaha bagaimana agar ya, keluarga kita ini baik di dunia, baik di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan ini sekaligus ya, akan menjadi pembeda yang sangat mendasar tentang landasan dan orientasi kehidupan berkeluarga dalam tinjauan syariat Islam dan dibanding dengan budaya yang sekarang berkembang, budaya barat, modern dan lain sebagainya. Baik, yang pertama ya, berkeluarga atau yang namanya keluarga dalam Islam itu tak lain merupakan ikatan ya, yang dibangun di atas syariat Allah dan untuk mencari ridho Allah. Jadi keluarga ini memang dalam Islam masalah syariat. Dia bukan cuma sekedar masalah adat, masalah hukum. Pelaksanaannya hendaknya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Baik dari mulai proses pembentukannya sampai ketika dia sudah terbentuk, sampai kemudian dia melangsungkan kehidupan keluarga tersebut. Maka ini penting. Sebab sekarang kita lihat bagaimana konsep berkeluarga itu bisa jadi sudah bercampur dengan berbagai macam teori, berbagai macam praktek dan seterusnya. Ada orang di beberapa negara atau naudzubillah di sebagian juga di sini kita dapatkan orang sudah hidup bersama bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun baru kemudian dia nikah. Bukan seperti itu konsep berkeluarga. Itu memang ada mungkin di sebagian masyarakat, di sebagian budaya dan seterusnya. Tapi Islam tidak mengajarkan kehidupan berkeluarga seperti itu. Sekarang sudah mulai ada lagi pernikahan misalnya sejenis, sama-sama laki, sama-sama perempuan dia nikah. Bahkan di sebagian negara dilegalkan. Di sini pun ada upaya-upaya untuk ke situ. Nah, bagi seorang muslim hal ini harus sudah clear. Walau katakan ada akad dan lain sebagainya, kalau sejenis dan semacamnya itu bukan keluarga. Karena tidak dibangun di atas syariat Allah. Di atas syariat Allah. Ini juga satu hal yang harus kita pertegas pada zaman sekarang ini. Jangan main-main dengan penyimpangan-penyimpangan seksual seperti ini. Karena bukan hanya masalah ancaman Allah yang sangat besar, tapi kerusakan dunia yang sangat berat juga. Kemarin saya baru mendapatkan penjelasan bagaimana menyebarnya virus HIV, AIDS dan semacamnya, berbagai macam penyakit akibat penyimpangan-penyimpangan seksual seperti itu. Kadang-kadang orang tidak mau tahu urusan, seakan-akan terserah saya. Cuma ini kan urusan pribadi. Ini kan urusan kami.
Padahal ujungnya pun bukan cuma urusan dia. Kalau akhirnya dia kena penyakit, yang bayar siapa? Ternyata yang bayar itu negara. Jadi ada ketentuan kalau seseorang di sini atau di negara kita itu menderita penyakit HIV, itu negara menjamin pengobatannya dan biaya sangat besar. Artinya apa? Itu baru masalah biaya, belum perkara-perkara yang lain. Maka sekali lagi ini akan menjadi landasan yang kuat bagi kita bahwa yang namanya berkeluarga itu tidak harus dibangun di atas landasan syariat Allah dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Ini lebih detail lagi, bagaimana keluarga kemudian dibangun dengan landasan agama dan akhlak. Jadi kalau kita ingin agar keluarga kita selamat di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan di surga, masuk surga bersama, maka bangun kedua perkara ini. Agama hidupkan di tengah keluarga. Jadi maaf, jangan hanya kemudian agama kita pakai untuk mengawali keluarga. Besok-besoknya agama tidak kita pakai lagi, tidak. Dia kita jadikan sebagai landasan untuk membangun keluarga kita. Dari segi pilihannya, dari segi kriterianya dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Fadfar bidzatid din." Tetapkan atau pilihlah paling utama berlandaskan agama. Itu dulu, begitu ya. Jadi patokan. Selebihnya silahkan. Kalau orang punya kriteria yang baik yang dia inginkan, tidak mengapa. Walau kriteria misalnya hartanya, kecantikannya dan lain sebagainya, tapi tetap agama merupakan patokan. Jangan ini menjadi nomor kesekian. Meskipun juga kriterianya jangan terlalu berlebihan juga. Ada yang minta saya, "Pak Ustaz, carikan saya calon istri yang hafal Quran, yang cantik, yang anak tunggal, kaya." Kata saya, kalau saya dapat buat saya duluan itu sih. Yang standar, yang baik, yang penting bagaimana, seseorang punya tanggung jawab dan keinginan bersama untuk mendapatkan kebaikan. Karena itu dengan hal seperti itulah insya Allah kita akan berusaha untuk menjaga keluarga kita ini, agamanya, keimanannya dan seterusnya. Di antaranya majlis-majlis seperti ini. Jadi majlis seperti ini juga bagus kalau kita sedapat mungkin mengusahakan mengajak keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita untuk bisa hadir pada majlis-majlis seperti ini, agar terus ada penyegaran, agar terus ada update dan seterusnya. Sebab sekali lagi, di antara sasaran atau tujuan berkeluarga tak lain juga adalah untuk mewujudkan orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, di antara kewajibannya bukan hanya sekedar memberikan nafkah, tapi juga memberikan pendidikan, pembinaan agar sama-sama bertakwa dan beribadah kepada Allah. Ayat yang mungkin sering kita baca itu sesungguhnya merupakan ayat yang ditujukan kepada kepala rumah tangga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu ayat lebih diarahkan pada siapa? Kepada kepala rumah tangga. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa implementasi dan wujudnya? Para ulama tafsirkan dan jelaskan ayat tersebut. Allimuhum wa addimuhum. Ajarkan mereka, didik mereka. Maksudnya ajarkan dan didik mereka untuk taat dan patuh kepada Allah.
Sebab kalau kemudian mereka taat dan patuh kepada Allah, itulah perkara yang akan menyebabkan dan menyelamatkan mereka dari neraka. Jadi sekali lagi, kewajiban ini harus kita sadari bersama. Jangan kemudian kita merasa telah menunaikan kewajiban kita ketika kebutuhan-kebutuhan nafkah, kebutuhan-kebutuhan materi telah kita penuhi. Belum. Yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting dari itu adalah kita punya kewajiban mengarahkan keluarga kita untuk sama-sama tunduk dan patuh kepada Allah. Bahkan kewajiban ini, Bapak Ibu sekalian, itu lebih luas cakupannya. Kalau kewajiban nafkah, jika misalnya anak kita sudah mandiri, sudah bisa memenuhi kebutuhannya dan lain sebagainya, atau misalnya kalau anak perempuan sudah menikah, maka kewajiban memberikan nafkahnya suaminya. Anak sudah besar, sudah mandiri, sudah. Orang tua tidak lagi punya kewajiban memberikan nafkah. Tapi kewajiban untuk menjaga mereka, mengingatkan mereka agar tetap taat kepada Allah tetap ada. Tetap ada. Jadi orang tua juga jangan mengatakan anak sudah besar terserah dia, tidak. Orang tua itu tetap punya kewajiban untuk mengajak pada keimanan dan ketakwaan. Dan ini masalahnya kemudian. Ketika kita menginginkan kita punya anak soleh, punya anak yang taat, punya anak yang bertakwa, maka tidak bisa tidak. Orang tua pun harus berusaha menghadirkan kesolehan dan ketakwaan pada dirinya. Sebab kalau kita ingin agar anak kita jadi misalnya dokter, orang tuanya harus jadi dokter nggak? Ya kagak lah, repot kalau kita harus jadi dokter juga. Sekolah juga pas-pasan kita. Tidak harus. Meskipun biasa kadang-kadang bapaknya ingin agar anaknya sesuai dengan profesinya misalnya. Tapi tidak. Kalau kita ingin agar anak kita misalnya jadi arsitek, jadi apalah profesi-profesi yang kita inginkan, silahkan. Dan orang tua tidak harus memiliki profesi yang sama. Tapi kalau kita inginkan agar anak kita jadi orang yang soleh, maka nggak bisa kita mengatakan udahlah anak saya aja yang soleh, saya mah terserah. Tidak. Justru kita harus soleh lebih dahulu, bertakwa lebih dahulu. Baik, itu para hadirin dan hadirat, perkara pertama yang sangat penting dan mendasar terkait dengan masalah keluarga dalam Islam, yaitu bahwa dia harus dibangun dan harus dibina, dipelihara berdasarkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, asas keluarga dalam Islam itu adalah al-istiqrar. Asas keluarga dalam Islam itu adalah kemapanan. Apa istilahnya? Dia berlangsung terus-menerus. Dalam Islam, keluarga ini kan juga disebut dengan akad, akdun nikah. Akad itu transaksi, memang ada transaksi. Maka ada ijab qabul. Dia sama dengan transaksi jual beli. Ada ijab qabulnya enggak? Ada dua pihak yang bersepakat. Jual beli, sewa menyewa, simpan pinjam, itu kan transaksi semua. Sama akad nikah juga transaksi. Tapi ada perbedaan yang sangat mendasar akad pernikahan dengan akad yang lainnya. Perbedaan yang sangat mendasarnya apa? Akad-akad yang lainnya itu ada masa berlakunya. Baik masa berlaku itu otomatis, jual beli, seketika kita sudah melakukan akad jual beli, ada lagi nggak ikatan? Tidak ada, sudah jual beli udah pindah, uang kita serahkan, barang kita terima. Kita nggak punya ketentuan, uang yang saya berikan tadi nanti jangan kesana kemari ya, boleh nggak begitu? Nggak boleh, enak aja ngurus-ngurusin urusan orang. Penjual juga begitu, mobil yang tadi saya jual ke ente, itu jangan dibawa ke sana ya, itu nggak bisa, dia melarang. Akadnya sudah selesai.
Akad sewa menyewa ada batas waktunya, sewa sebulan kah, setahun kah, selesai itu sudah selesai. Tapi akad pernikahan itu tidak ada batas waktunya, bahkan tidak boleh dibatasi. Akad pernikahan yang sejak awal dibatasi waktunya, saya nikah selama sebulan, setahun, itu para ulama mengatakan tidak sah, batil. Kawin kontrak ya, kawin kontrak, kawin mut'ah, nah itu juga ada sapi hati. Jangan kemudian tergiur, wah boleh loh di sini sama kita kawin kontrak. Silakan cuma sebulan, silakan cuma setahun. Nah, itu batil, itu nggak boleh. Akad itu, akad pernikahan sejak dia menikah harus diniatkan untuk langgeng selama kehidupan. Meskipun tentu dalam Islam memang ada pintu tolak, itu namanya exit, ya, pintu keluar darurat dalam kondisi yang sangat mendesak. Nah, itu pengecualian. Tapi tidak boleh seseorang, bahkan memang meskipun ada babnya nanti nikah niatnya tolak itu gimana ya. Tapi para ulama umumnya tidak membolehkan juga. Apalagi diperjelas dengan batasan waktu. Nah, ini para hadirin dan hadirat sekalian juga menjadi landasan yang sangat penting, bahwa ketika seorang berkeluarga, dia harus punya komitmen yang kuat untuk menjaga kehidupan keluarganya sebaik mungkin agar tetap terpelihara dengan baik, agar tetap terjaga. Dan jangan main-main dengan masalah ini. Artinya apa? Ya, namanya kehidupan berkeluarga pastilah ada ujiannya, ada cobaannya, ada masalah-masalah yang akan dialami. Maka ketika sejak awal kita sudah punya komitmen, kita sudah akad, kita sudah siap dengan tanggung jawab masing-masing, akan kita usahakan untuk kita pertahankan. Dan jangan kita lepas ikatan tersebut, apalagi untuk perkara-perkara yang sangat sepele. Atau perkara-perkara yang cuma kita ingin mengejar kesenangan dunia dan lain sebagainya. Jadi yang namanya akad ini, kalau kita perhatikan, sesungguhnya dia merupakan komitmen dan janji bagi kita untuk memelihara dan menjaganya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan akad pernikahan dengan istilah apa? Mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Itu sama ungkapannya ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, dari Nabi Nuh, agar mereka menyampaikan ajaran Islam, siap memperjuangkannya, tidak boleh mundur, tidak lari dari tanggung jawab. Itu juga Allah ambil kata-kata mitsaqan ghalidha. Nah, kurang lebih seperti itu. Lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sedemikian berat tantangan mereka. Rasulullah SAW sedemikian berat ujian yang mereka hadapi. Namun mereka tidak mundur sama sekali. Mereka tidak. Atau juga masalahnya adalah bagaimana kita berusaha agar kehidupan keluarga kita selalu terawat dan terjaga. Begitu ya, dan terjaga. Kalau kita perhatikan tadi, bahwa keluarga ini adalah ikatan pernikahan, maka dan itu disebut ikatan yang kuat, maka ada ikatan-ikatan yang harus kita wujudkan, yang dapat menguatkan kehidupan keluarga kita. Pertama adalah tentu saja ikatan keimanan, sudah kita bicarakan tadi. Ini yang paling kuat. Ikatan keluarga kita adalah ikatan keimanan. Makanya dalam Islam, memang yang namanya pernikahan antar agama itu tidak diterima, meskipun ada pengecualian. Ahlul kitab itu pun banyak perbincangannya. Tapi sedapat mungkin, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan dan patokan. Kata Allah, wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak beriman itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia membuat kamu terpesona. Dan wanita budak beriman lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia membuat kamu terpesona. Ini kenapa? Karena
ikatan pernikahan bukan sekedar ikatan kepentingan biologis, kepentingan duniawi, tapi lebih dari itu dia merupakan ikatan keimanan. Maka dari itu perkuat keimanan kita itu menjadi ikatan yang sangat kuat bagi keluarga kita. Ikatan keluarga juga diikat dengan ikatan kekerabatan. Maka jaga kekerabatan kita, hubungan famili, hubungan dengan mertua, hubungan dengan sanak saudara, itu harus juga kita upayakan untuk kita jaga. Itu pun juga akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan agar keluarga kita ini sehat, terjaga dan terawat. Maka tentu bagaimana kita berusaha. Dalam hal ini sering kadang ada pertanyaan, duluan mana, istri apa ibu, bapak atau suami dan seterusnya. Itu tidak perlu dipertentangkan. Kedua-duanya bisa kita wujudkan dengan baik. Kita bisa tetap berupaya untuk berbakti sama orang tua, bisa kemudian pada saat bersamaan kita perhatikan keluarga. Tinggal bagaimana masing-masing pihak menempatkan diri dengan baik. Jadi jangan orang dibuat pilihan, mau pilih ibu kamu apa saya. Nah, itu repot. Justru seharusnya setiap pasangan itu berusaha mendorong bagaimana suaminya menjadi anak yang bakti sama orang tuanya. Suami mendorong bagaimana istrinya menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Tanya sama kamu udah lama nggak main sama ke rumah orang tua. Istri juga begitu dan seterusnya. Sehingga timbul suasana keterikatan yang sangat dan itu akan membantu kehidupan keluarga kita. Karena apa? Karena memang keluarga ini bukan cuma mengikat antara sepasang suami istri, tapi juga mengikat antara keluarganya dengan keluarga istrinya. Maka itu hendaknya dijaga. Keluarga itu juga ada ikatan tanggung jawab. Ini yang juga tidak kalah pentingnya. Keluarga itu ikatan tanggung jawab. Masing-masing bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an. Setiap kalian itu semua bertanggung jawab. Kita semua punya tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab, istri punya tanggung jawab, anak pun juga punya tanggung. Jadi masing-masing bertanggung jawab dengan posisinya masing-masing. Makanya dikatakan bahwa kebaikan satu bangsa sangat erat kaitannya dengan kebaikan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Karena paling tidak di dalam keluarga itu dilatih setiap orang, setiap pihak untuk bertanggung jawab. Maka dalam hal ini yang paling penting sering kita diingatkan, tunaikan kewajiban kita masing-masing. Insya Allah hak kita akan kita dapatkan. Suami sebelum berbicara mana hak saya sebagai suami, atau seorang tua sebelum berbicara mana hak saya sebagai orang tua, maka sedapat mungkin maksimalkan kewajiban yang harusnya dia berikan. Insya Allah dengan sendirinya haknya akan dia dapatkan. Begitu. Dan tanggung jawab ini pun nantinya yang akan membuat seseorang kuat menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian berkeluarga. Ini yang berat sebenarnya masalah keluarga, masalah komitmen, masalah menjaga tanggung jawab ini. Sebab kadang-kadang orang kalau nggak siap dan lain sebagainya menghadapi masalah ini, masalah itu, dia akhirnya nyerah dan kemudian lagi-lagi mengorbankan keluarga. Termasuk dalam hal ini tanggung jawab menjaga, dan ini ada kaitan juga dengan ikatan berikutnya adalah ikatan cinta, ikatan kasih sayang. Tetap berkeluarga itu tidak bisa tidak. Keluarga kita harusnya orang yang paling kita sayangi, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling pertama merasakan kasih sayang kita. Maaf jangan sampai ada gambaran yang kadang-kadang suka dimunculkan, betapa seseorang ketika di luar begitu akrab, begitu ramah, ketika di rumah malah begitu jadi pemarah dan sangat ditakuti keluarganya. Nah, ini satu hal yang harusnya dijauhi.
Di luar dia begitu baik, begitu royal, di keluarganya dia tidak melakukan hal yang sama. Padahal Rasul katakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga. Dan ini pengaruhnya pasti sangat besar. Pengaruhnya sangat besar ketika orang tua baik, ketika orang tua suami baik pada istrinya, istri baik pada suaminya, orang tua pada anaknya, itu akan menjadi ikatan yang sangat kuat. Dan efeknya juga sangat besar. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satu sumber utamanya adalah dari keluarga. Seorang anak yang mungkin entah mendapatkan perlakuan yang kasar, keras, itu sangat besar, menimbulkan efek dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Ternyata ketika ditarik ke belakang adalah akibat dari apa yang dia alami dalam kehidupan keluarga. Maka penting bagi kita untuk selalu menyegarkan tanggung jawab kita dalam hidup berkeluarga, menghadirkan kasih sayang di tengah kehidupan keluarga. Dan terakhir, para hadirin sekalian, selain bahwa keluarga ini memang dalam Islam tujuannya tadi untuk kita pertahankan, kita jaga kelanggengannya, berkeluarga dalam Islam juga harus punya misi dan orientasi memiliki keturunan, memiliki anak keturunan. Bahkan kalau dalam hadis Rasulullah, sedapat mungkin, sebanyak mungkin, begitu ya. Meskipun zaman sekarang orang udah mulai mikir-mikir punya banyak anak, akan tapi setidaknya, paling tidak kehidupan kita berkeluarga adalah bagaimana keluarga ini menjadi wasilah bagi kita, sarana bagi kita untuk punya anak keturunan. Tentu saja anak-anak keturunan yang soleh dan soleh, gitu ya. Jadi ini yang cukup mendasar juga. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini ada juga mulai kecenderungan, meskipun insya Allah kalau di kita masih cukup kuat, pengen punya anak. Kalau di beberapa negara, di beberapa daerah sudah sampai dalam taraf malas punya anak. Udah berkeluarganya malas, berkeluarganya udah jadi malas. Ngapain berkeluarga? Capek. Di beberapa negara sudah mereka gak mau lagi hidup berkeluarga. Yang berkeluarga pun malas punya anak. Boleh punya anak bikin ribet aja, ngurusin lah, nyekolahin lah, segala macam. Begitu ya. Banyak di berbagai negara itu mereka berduaan saja. Saya pernah ke Jepang itu, di taman, orang-orang kalau di kita bisa ke taman bawa anak senang gitu ya. Di sana nggak bawa anak, bawanya anjing. Temannya bawa anjing juga, jadi anjing sama anjing ngobrol gitu berdua. Sampai dalam taraf seperti itu. Dan itu sampai dalam taraf pertumbuhan populasi itu sangat minim, bahkan sampai dalam taraf minus. Jadi jangan dikira itu tidak bermasalah secara sosial, bermasalah. Di berbagai negara maju, termasuk di Eropa, di Jerman itu susah itu dapat orang warga Jerman yang asli. Akhirnya mereka mau tidak mau butuh imigran. Yang paling senang lagi-lagi orang Islam. Begitu. Sebab mereka kasih fasilitas yang mau melahirkan. Yang punya anak itu dikasih berbagai macam fasilitas. Makanya di sana banyak yang mumpung di sana, banyak yang anak. Jadi itu keluarga dalam Islam. Lihat bagaimana perbedaannya. Bagaimana perbedaannya itu. Maka sampai ada kisah dan saya tanya, itu benar kisahnya ternyata. Jadi ada jalur kereta, itu yang penumpangnya cuma satu orang. Kenapa? Karena penduduk di daerah itu lama-lama habis. Yang ada yang masih muda begitu, yang ada satu orang dia masih ada urusan sekolah di kota luar dan butuh transportasi kereta itu. Begitu. Karena penduduknya
Apakah keluarganya nggak punya anak, atau yang ada di situ pindah ke kota lain? Karena makin lama makin sedikit. Nah, ketika pelajar itu sudah lulus, entah dia tidak sekolah lagi atau pindah ke kota lain, maka jalur kereta itu ditutup. Begitu ya. Karena memang sepi. Ya, sangat sepi. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ini memberikan satu kesadaran bagi kita terkait dengan bagaimana setiap keluarga itu hendaknya memang punya obsesi bahwa dia punya keturunan yang soleh dan soleh. Nah, obsesi inilah yang nanti juga akan membuat kehidupan keluarga kita terdorong bagaimana ini agar kita punya anak soleh. Dorongan ingin punya anak soleh sebagaimana saya katakan tadi, tidak harus diawali dari orang tua, bagaimana agar dia bisa soleh juga, agar bagaimana dia bisa bertakwa juga. Inilah ya, syarat mendasar bagaimana agar kita tetap bisa bersama. Ya, di akhirat nanti tidak ada yang dapat mempertemukan kita kecuali keimanan dan ketakwaan. Tidak ada selain itu. Kalau di dunia mungkin orang dengan berbagai macam cara bisa terus menjaga agar tetap berkumpul dan bersama. Di akhirat itu ya, syaratnya tidak ada kecuali keimanan, kecuali ketakwaan. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dalam keimanan. Kalau begitu kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan, kami akan pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Jadi di samping tentu saja keturunan ini kita harapkan nanti yang akan tetap melanjutkan ya, nilai-nilai keimanan, ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja ini menjadi tugas kita yang sangat besar, tanggung jawab kita yang sangat besar ya. Bagaimana keturunan kita itu ya, bukan cuma sekedar dia nanti misalnya mandiri atau jadi apa, tapi yang lebih dari itu bagaimana dia menjadi penerus ya, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah para sekalian yang sebenarnya masih dalam wilayah jangkauan kita ya, yang sangat mudah untuk kita atur, untuk kita arahkan. Ya, kita kalau ketemu anak-anak di jalanan ya, berani gak kita tegur? Kenapa gak sholat? Masih berat gak? Berat. Tapi kalau anak kita bilang sholat, gampang gak? Gampang ya, gampang. Artinya apa? Ini wilayah yang apalagi pada zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini kalau kita perhatikan, Masya Allah ya, kita seakan-akan sering dibuat tidak berdaya, itu begini dan seterusnya. Kita lihat di sana jalan, kita kadang-kadang cuma bisa ngedumel, cuma bisa prihatin ya. Kemudian tidak bisa berbuat banyak. Tapi setidaknya terhadap keluarga masih banyak yang bisa kita lakukan, masih banyak yang bisa kita perbuat. Anak kita malas sholat, ingatkan ya, bapaknya juga mesti rajin sholat juga. Jangan ngetin anak rajin sholat, bapaknya gak sholat, itu repot ya. Istri kita juga ya, kedapatan kok di depan gadget terus, ternyata suaminya di depan gadget juga gitu ya. Atau suka nonton TV terus, dan ingatkan ya, ingatkan. Karena apa? Ini masih dalam wilayah yang memang kita bertanggung jawab, dan kita pun masih mudah menjangkau. Makanya lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ya, juga masalah keluarga ini sedang dicoba juga untuk dirusak juga. Bagaimana agar tanggung jawab dan kewajiban tersebut mulai dipilah-pilah. Di beberapa negara sudah ada, sampai dalam taraf anak kalau sudah dewasa dia nggak boleh dilarang. Bahkan kalau dilarang bisa-bisa orang tuanya kena hukum. Nah itu kemarin sudah ada upaya-upaya itu, meskipun dengan berbagai macam bahasa lah, rancangan undang-undang anti kekerasan seksual. Nah, itu
walau dengan berbagai macam cara ingin dimasukkan itu. Bagaimana orang tua nggak boleh melarang orientasi seksual anaknya, misalnya. Jadi kalau anak misalnya melakukan, kalau di beberapa negara itu, kalau anak sudah dewasa, sudah umur 17 tahun atau 18 tahun, dia bawa temannya ke kamarnya, orang tua nggak boleh melarang. Orang tua melarang, ngomelin, dia bisa lapor polisi. Bisa ditangkap orang tua, dan itu benar. Itu fakta. Alhamdulillah di negara kita tidak seperti itu. Dan ada upaya seperti itu, ya, kaum muslimin cepat sadar. Makanya apa yang masih dapat kita jangkau sekarang ini, ya, maksimalkan keberadaannya. Terus kita upayakan bagaimana agar keluarga kita, ya, terjaga, terpelihara, ya, dengan baik. Insya Allah, ya, dengan tentu saja ketekunan kita, ketulusan kita, doa-doa kita, insya Allah kedekatan orang tua terhadap anak, terhadap pasangannya, itu berikan pengaruh yang sangat besar. Walau yang namanya, ya begitulah manusia, ya, kita nyuruh anak, nyuruh istri atau nyuruh suami, mungkin saja nggak langsung memberikan respon sebagaimana yang kita inginkan, tapi terus menerus hal itu kita lakukan dengan penuh kasih sayang, insya Allah tetap akan memberikan pengaruh. Banyak saya dapatkan, ya, orang-orang yang bertaubat kepada Allah di masa usia kesekian, itu terlontar dalam ucapannya, sering dia mengatakan, dulu saya masih ingat orang tua saya ketika saya kecil ngajarin saya sholat, nyuruh saya ini dan seterusnya. Baru sekarang saya sadar. Jadi jangan pernah kita merasa apa yang kita lakukan itu sia-sia. Udah saya nasihatin melulu, sholat nggak sholat juga. Nasihatin lagi, terus lagi. Jangan pernah berhenti. Insya Allah suatu saat boleh jadi reaksinya baru bereaksi setelah sekian tahun kemudian. Yang penting jangan orang tua itu keluar atau meninggalkan tanggung jawabnya. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar di atasnya. Di antara pemahamannya sabar ketika kita mendidik, mengajak, mendakwahkan anak kita untuk sholat, keluarga kita untuk sholat. Dan ini Bapak Ibu sekalian di sisi lain menjadi ladang pahala yang sangat besar. Bayangkan ketika anak kita menjadi orang yang soleh, menjaga sholatnya, baca Al-Quran yang benar, terpelihara akhlaknya dari kita, maka sepanjang kehidupan yang dia lakukan dari kebaikan tersebut, kita dapat. Itu bisa masuk dalam kaidah Rasulullah, man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mislu ujuri man tabi'ahu, ya, la yanqusu min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit. Itu masuk. Jadi maaf, jangan sampai kesempatan dan peluang-peluang ini kita sia-siakan. Ilmunya dari tangan orang tuanya. Katakan, oh saya nggak bisa, saya punya kemampuan, paling tidak dia arahkan anak-anaknya untuk mengikuti atau belajar dari orang-orang yang percaya ilmu dan agamanya. Yang penting setiap kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keluarga kita. Itulah para hadirin sekalian apa yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan dari pertemuan ini mengingatkan kita kembali akan tanggung jawab kita masing-masing terhadap keluarga kita dan orientasi yang harus kita bangun, ya, bagaimana agar kita dan keluarga kita dan juga tentu saudara-saudara kita tidak hanya bahagia selamat di dunia, tapi juga bahagia dan selamat di akhirat, berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa dari orang tuanya mendidiknya berarti dapat pahala selama anak itu berbuat baik, ya. Terus dalam konteks untuk para keluarga yang diuji oleh Allah tidak mempunyai keturunan, apakah ketika dia
mendidik anak angkat atau dan sebagainya itu juga merupakan bagian dari hal tersebut. Ada lagi? Kita simpan dulu Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak. Oh iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tadi dikatakan dalam akad nikah tidak ada masanya. Nah, saya pernah diajarkan oleh guru saya, nanti dia bilang kalau kamu berumah tangga setiap 3 bulan sekali untuk mengulangi akad nikah itu gimana tuh Pak Ustadz? Karena saya diajarkan dalam rumah tangga itu katanya setiap 3 bulan sekali kamu ulang lagi, karena apa? Supaya mendapatkan kedua-duanya sama-sama ridho. Itu aja sih. Ada lagi? Oh iya, nanti saya. 3 bulan nambah kan? Jangan dengan Pak RT ya. Biasanya Pak RT pertanyaannya masih tambahan. Bisa aja. Supaya aku baru tahu. Oh ini kan utamanya tadi tentang akad juga. Jadi gini kan apa namanya? Kita anggap nih kita pasangan muda nih kita artinya saya nggak ngerasa dulu kena apa namanya bahwa pihak kita di Mataran ya, pihak penghulu ya, penghulu itu tidak walaupun fisik ada dan sebagainya itu kan kurang diberikan apa sih, nggak tahu kalau negara lain kalau orang mau nikah atau penghulunya khususnya Islam misalnya di Arabia atau di mana gitu ya, atau pesantren di sini itu apakah lebih mendetail saat dia orang menikah atau gimana dibanding kita sendiri? Karena di sini kan cuma dari ini penghulunya benar lu berjalan misalnya gitu kan, ini bener nih udah Sukarawan misalnya gitu kan, penghulunya gitu doang ya kan. Kita sekian tahun baru belajar agama nih, tiba-tiba nikah bin Maksan banyak generasinya pada nggak beres gitu, nikah cuma sekedar nikah karena nggak belajar pengen nikah itu harusnya kan belajar agamanya dulu, intinya ditambah dulu gitu kan. Makanya pada sekedar nikah aja yang tidak secara penting sama-sama agamanya, syariat dan sisi-sisi berpikirnya tidak diketahui satu. Itu pertanyaan A-nya, pertanyaan B-nya sambungan dari Pak Ik tadi, ya kan katanya tadi generasinya generasi awal itu menurunkan sifat-sifat kebaikan pada generasi. Lah kalau memang generasi sebelumnya udah menggambarkan kebaikan dengan paling enggak misalnya sholatnya baik banget orang tuanya gitu, tapi tidak langsung meneruskan kepada turunannya, itu apa yang jadi masalah di situ gitu. Handphone ini juga nggak bisa kesini. Baik, terkait yang pertama, jika misalnya Allah takdirkan seorang tidak punya keturunan, tetap saja ya takdir Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya kita terima ya, yang baik maupun yang buruk ya, dengan penuh ridha ya, dengan penuh tetap tawakal dan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas pasti setiap ketentuan Allah, takdir Allah mengandung hikmah kebaikan ya, sebab Allah pun tidak punya sifat zalim, Allah tidak punya sifat tercela. Kalaupun akhirnya ada sesuatu yang Allah tetapkan pada kita, hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, tetap kita husnuzon ya, karena yang ingin Allah minta dari kita adalah kebaikan, walau dari ketetapan-ketetapan yang mungkin tidak menyenangkan kita. Apa saja bentuknya. Dan biasanya memang kalau kita pandai untuk ya, mengambil kesempatan itu, justru kita akan mendapatkan kebaikan yang besar. Ya, seseorang misalnya Allah takdirkan belum punya keturunan atau tidak punya keturunan, itu akan memberikan peluang bagi dia berbagai macam amal yang bisa dia lakukan, yang boleh jadi sulit dilakukan oleh mereka-mereka yang sibuk dengan anak keturunannya. Dia bisa merawat, dia bisa mendidik anak-anak orang lain atau mungkin saudaranya, diajarkan kebaikan. Dan jika seseorang itu mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan pahalanya, karena hadisnya memang berlakunya umum, bukan cuma untuk anak sendiri. Tadi saya katakan demikian karena sebenarnya
yang besar potensinya justru kita pada keluarga kita untuk mengajarkan anak-anak kita. Itu lebih mudah bagi kita ketimbang mungkin anak orang lain. Ya, tapi kalaupun anak orang lain atau siapapun kita ajak kebaikan lalu dia ikut, maka hadis Rasulullah sifatnya umum, manda ilahu dan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Ya, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dan tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi insya Allah kebaikan tetap akan bisa kita raih. Baik, yang kedua soal tadi memperbaharui pernikahan, itu memang ada sebagian yang para ulama yang mungkin kehati-hatian dan lain sebagainya. Tapi secara fikih tidak ada ketentuan itu. Yang penting memperbaharui tanggung jawabnya, itu yang paling penting. Memperbaharui komitmennya. Adapun hukum pernikahan itu ya, tidak hilang, tidak rusak kecuali dengan perceraian yang jelas. Cuma 2 pintu perpisahan itu. Pertama adalah kata-kata talak yang jelas, kamu saya talak. Yang kedua, kalau lewat proses peradilan hakim menjatuhkan talak jika ada sebab-sebab yang membolehkan untuk melakukan hal tersebut. Adapun orang sekedar mungkin lama ditinggal, pergi keluar daerah, keluar negeri setahun 2 tahun nggak pulang, selagi belum jatuh talak tidak pernikahan masih sah, dapat dilanjutkan. Jadi jangan kemudian pulang dari luar negeri setahun 2 tahun ke KUA lagi, nggak perlu, tidak perlu sepanjang tidak pernah ada kata cerai atau talak yang dijatuhkan. Maaf, seandainya pun seandainya pun mungkin dia nikah lagi segala macam, tidak lantas berpisah lakinya ya. Nah, makanya kalau perempuannya juga hati-hati, jangan kemudian kamu udah cerai belum? Ya tapi saya sudah setahun nggak diurus, nggak dinafkahi segala macam. Jangan lantas dianggap cerai, lalu dia nikah lagi sama orang lain. Kalau dia mau begitu, urus dulu perceraiannya di pengadilan. Ini saya udah tinggal sama suami saya setahun, nggak ada nafkah, nggak ada berita. Saya pengen lepas aja dah. Boleh kalau begitu diurus di pengadilan. Pengadilan lihat berbagai masalahnya, oh ternyata benar dia nggak diurus. Ya sudah ditetapkan keputusan cerai. Jangan ngambil kesimpulan sendiri. Oh saya udah dicerai. Kenapa? Udah setahun ditinggal nggak ada nafkah. Ini kenapa ada ketentuan ini agar terjaga, sebab jangan sampai dia udah nikah lagi, udah punya anak, datang suaminya pulang, ternyata dia nggak bisa pulang atau apalah sebab itu kan jadi masalah. Jadi kesimpulan permasalahannya adalah ya, wallahu alam ya, yang saya dapatkan tidak ada dalam kitab-kitab fikih atau dalam ajaran fikih Islam kalau 3 bulan memperbaharui akad pernikahan. Ya. Kalau diperbaharui mungkin kasih sayangnya, semangatnya dan lain sebagainya itu bagus saja. Mungkin boleh main lalu kali ini. Itu itu urusan empat mata lah. Kasih contoh Baik, terkait dengan persiapan pernikahan cukup bagus memang ide seperti ini sekarang memang sedang diupayakan atau dihidupkan bagaimana seorang ketika menikah itu dia sudah punya kesiapan pemahaman yang baik yang utuh tentang kehidupan berkeluarga. Walau alam yang saya tahu sekarang seperti di Jakarta itu sudah ada ketika orang mau daftar mau nikah dia harus ikut semacam penataran. Di Depok ada juga? Ada. Tapi kayaknya nggak diwajibkan ya? Nggak diwajibkan. Bagus itu saya kira. Ya. Tapi sebenarnya itu juga relatif. Ya. Kalau sang anak terdidik dengan baik, dengan pendidikan yang baik di sekolah yang memang sudah menyiapkan ilmu-ilmu seperti itu, kalau di pesantren apa di sekolah itu memang seperti ilmu berkeluarga atau paling nggak fikih ya, fikih pernikahan itu umumnya sudah bisa dipahami. Ya.
Tapi memang banyak orang-orang yang mungkin dari segi pendidikan tidak tergambar bagaimana hidup keluarga, bahkan masalah fikihnya, nah itu memang patut juga ya untuk memberikan pemahaman-pemahaman dasar kehidupan berkeluarga, baik dari segi masalah psikologinya, kejiwaannya, sampai pada hukum-hukumnya. Ya, saya pernah juga diminta oleh seseorang yang anaknya mau menikah untuk memberikan pemahaman-pemahaman itu. Cukup bagus saya kira itu. Artinya kalau orang tua mendapati mau menikahkan anaknya dan lain sebagainya, apakah dia orang tua berdasarkan pengalaman atau apa yang dia pahami, dia bisa menurunkan ilmu-ilmunya, atau juga dia panggil siapa yang memang paham, atau juga ada tadi penataran-penataran yang bisa diikutkan. Itu penting sekali saya kira, karena memang tidak jarang ya, apalagi wallahu alam yang termasuk di Depok ini ya, tingkat perceraian sangat tinggi sekali ya. Salah satu sebabnya tadi memang tidak mapan dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Dia kira keluarga itu enak-enak aja, yang dia lihat cuma di film aja, begitu enak aja. Ya enaknya paling sepekan 2 pekan ya, besoknya udah mulai urusan ini urusan itu dan seterusnya ya. Nah itu penting sekali memang menyiapkan baik pemahaman mental dan lain sebagainya dalam kehidupan berkeluarga. Baik, terkait dengan keluarga, orang tua wajib mendidik anak, orang tua harus soleh dan seterusnya. Kok ternyata anaknya tidak soleh dan seterusnya, itu perkara-perkara seperti ini ya, kita ambil kaidah-kaidah umum ya, kaidah-kaidah umum. Insya Allah umumnya orang tua yang soleh, orang tua yang baik, apalagi dia concern dalam pendidikan anak ya, insya Allah sedikit atau banyak akan memberikan pengaruh, begitu ya. Kalaupun ada hal-hal di luar keumuman yang terjadi, yaitu pengecualian, agar kita bisa mengambil pelajaran, bahwa memang yang namanya ketaatan, ketakwaan itu nggak bisa diturunkan, ya, nggak bisa lantas diturunkan begitu saja. Tapi paling tidak bisa diajarkan dididik. Dan bagi orang tua paling tidak juga tanggung jawabnya sudah dia lakukan. Itu saja. Selebihnya memang taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian itu jadi alasan. Anaknya Nabi aja ada yang bandel, ya nggak apalah anak saya bandel gitu. Tidak. Tetap masing-masing kita punya tanggung jawab. Ya, yang penting memang juga perkara seperti ini nggak cukup seseorang yang penting orang tuanya soleh lalu anak jadi soleh, tidak, tetap harus dibina, dididik dan lainnya. Secara umum hal itu akan berikan pengaruh. Hal-hal di luar itu pengecualian, ya itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak tertutup kemungkinan ada faktor-faktor lain yang juga harus diperhatikan. Maaf, kadang-kadang juga bisa jadi cara pendekatannya yang kurang tepat. Misalnya orang tua saking semangatnya ya, agar anaknya soleh lalu bersikap keras, kasar dan semacamnya, itu yang juga harus diwaspadai ya, jangan sampai anak juga tertekan ya. Gak enak lah kalau ada orang tua bawaannya diomelin melulu gitu ya, bawaannya disuruh ini itu dan lain sebagainya. Perlu penting juga ada suasana kedekatan, keakraban ya, komunikasi yang baik, orang tua bergaul, bercengkrama, bercanda bahkan sama anak, sehingga anak tidak merasa di depan orang tua seperti depan polisi misalnya. Jangan sampai juga penting hal-hal yang lain harus dibiasakan atau diwujudkan ya, bukan masalah karena kita punya tanggung jawab langsung kita selalu hanya masalah larangan perintah, tidak ya. Dalam kehidupan keluarga sesuatu yang normal, yang wajar juga penting ya, bagaimana orang anak atau keluarga itu bisa dekat dengan kita. Kalau tanggung jawab ya, tanggung jawab materi, kalau anak itu anak perempuan ya sampai dia menikah, karena ketika dia menikah tanggung jawab itu berpindah kepada suaminya. Kalau anak laki itu sebenarnya lebih relatif ya. Kalau secara umum, kalau lihat para ulama itu ya sampai dia akil balik tanggung jawab sudah tidak ada. Tapi tentu tidak demikian ya. Dilihat sejauh mana anak itu bisa mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan sendiri ya. Ketika itu maka secara materi tidak ada tanggung jawab
secara mutlak ya, secara mendasar. Meskipun tentu saja semua dilihat secara proporsional. Bisa jadi mungkin di satu waktu tetap anak butuh bantuan orang tua. Sebagaimana apalagi orang tua pasti semakin lanjut semakin membutuhkan perhatian dan bantuan anaknya. Jadi relatifnya adalah ketika anak sudah mandiri dan ketika dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Wallah, itu yang sifatnya materi. Adapun yang sifatnya tadi ketakwaan, kedekatan kepada Allah, semestinya itu terus berlanjut. Ya, orang tua layak untuk terus mengingatkan anaknya masalah ibadah. Kalau didapati misalnya dia meninggalkan ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatannya, orang tua layak untuk menegurnya, mengajarkannya dan mengajaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu, insyaallah sudah, walaupun memang terlihat masih banyak kayaknya yang pengen bertanya lagi ya. Jadi kan kita tutup pengajian kita dengan mohon pada Allah kebaikan buat kita, keluarga kita, anak-anak kita. Semoga kita dijadikan orang-orang yang taat kepada Allah, dijauhi dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi, dijauhi dari segala macam penyakit baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidatina wa liman lahu haqqun alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi amwalina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal-waba wal-wala wal-fitan ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna zurriyatan salihah. Allahumma arzuqna zurriyatan salihah. Allahumma arzuqna zurriyatan salihah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.